Ya, kalau nggak dikasih jangan ngomel. Siapa ngomel kok tuh? Nah, ini ngomel. Selamat pagi sahabatku. Jadi ini adalah pagi hari di rumah kakak aku, di rumah Ciajan, di Bangka. Pagi ini aku mau pergi ke pasar. Ini pasarnya pasar kaget. Pasar ya hanya sebentar doang, sampai jam 10 pagi. Yuk kita berangkat, kita mau lihat ada apa aja di pasar kaget. Nah, ini adalah penampakan tetangga dekat rumah enci aku. Nah, di sini masih sejuk banget pagi harinya. Masih adem banget. Jadi waktu aku masih tinggal di sini, tempat ini nih masih tanah kuning jalanannya. Masih belum sebagus ini. Terus kalau aku jualan pagi-pagi, jualan toge. Nah, ini pagi-pagi dari rumah ke rumah nih. Aku mulai jalan. Nah, ini nih ada guguk. Tuh ya. Biasanya kalau lewat naik sepeda, terkadang mereka tuh bisa tiba-tiba mengejar dan menggigit. Nah, kalau kita kurang hati-hati, lagi lewat, tahu-tahu kaki ada yang krak gitu. Nah, itu digigit sama guguk. Nah, seperti inilah penampakan di Kampung Merengkan. Ini rumah teman aku, tapi dia tinggalnya di Jakarta. Jadi ini adalah kampung suku Tionghoa. Kalau di Bangka itu perkampungan itu suku Tionghoa, suku Melayu. Jadi ini orang Tionghoa semuanya. Nggak ada orang Melayu di sini. Tapi nanti ada khusus suku Melayu. Tapi walaupun perkampungannya terpisah, misalnya antara Tionghoa dan Melayu terpisah, tapi dalam kehidupan kedua suku ini nggak ada gap. Mereka saling berbaur kok. Hanya saja kampungnya aja yang terpisah gitu ya. Nanti kita akan bertemu dengan kampung suku Melayunya. Ini sudah hampir sampai ke pasar. Dan dekat sinilah dulu aku tinggal. Ada rumah bagus banget nih di sini. Tapi dia kenapa masang torennya di jalanan ya? Tuh lihat, rumahnya bagus, tapi torennya di jalan masangnya. Nah, ini rumah yang bagus. Nah, dulu ini rumah aku ini yang atap hitam ini. Tapi bukan yang itu, rumahnya itu udah dibetulin. Waktu kami tinggal di situ, masih rumahnya pakai atap daun rembia. Masih berdinding papan. Nah, setelah dijual terus direnov sama orang itu. Ini rumah bagus banget. Di perkampungan tapi rumah semewah ini. Nah, di sebelah kiri ini gereja aku di kampung. Ini dia. Gereja Persekutuan Kristen Kampung Benteng. Nah, ini pasarnya. Mulai banyak orang datang belanja sayuran. Nah, tuh lihat ya, kalau di sini nih sudah bercampur baur. Ada suku Melayu, ada suku Tionghoa datang ke sini pagi-pagi. Kita mau parkir dulu. Nah, seperti inilah pasarnya. Ayo kita ke sini. Jadi di sini yang jualan nih campur baur orangnya. Ada yang jualan perabotan, jualan pakaian juga ada. Selamat pagi. Jadi pasarnya nggak terlalu gede. Ikan hiu. Wow, ikannya segar-segar. Ikan kurisi. Ini ikan tamban batu namanya. Siapa yang belum pernah makan ikan ini atau udah kangen makan ikan ini? Ikan tenggiri. Tenggiri gepeng. Tenggiri bulat. Ikan seto. Ini ikan parang-parang. Oh, gede banget ikan parang-parangnya. Kalau ayam per kilo apa per siko? Yuk. Kilo ada per ekor ada. Oh, men siko yang besar ini berapa yuk? 2,5 kilo.
Oh, berapa sih kok 5. 75. Nah, di sini juga ada daging babi. Tuh. Nah, ini teman masa kecil aku nih. Sekarang dia jadi juragan Jadi bos. B2. Iya. Jadi bos. Bos babi kita ini. Nah, ini ponakan aku. Hai. Nah, ini sayur genjer. Sayur genjernya bagus bener. Muda-muda. Nah, ini kalau di Bangka, sayur genjer tuh kayak gini. Tuh, subur-subur dan hanya pucuknya aja. Kalau di Jakarta dengan akar-akarnya dijual dan kurus-kurus. Nah, ini sayur genjer dari Bangka. Ikan senangin. Bener kok? Bener. Ikan senangin. Ikan kue. Cuminya bagus banget. Tuh, masih putih-putih warnanya. Nah, ini timunnya gede-gede. Tuh, timunnya Bangka segede ini. Ini sayur oyong. Tuh. Gede banget nih. Tuh. Super besar. Nah, ini makanan khas Bangka. Rusip. Siapa yang belum pernah mencoba rusip? Ini adalah makanan khas Bangka. Ikan teri yang difermentasikan. Jadi ini pagi ini kayaknya pasarnya kurang rame ya. Sayurannya nggak terlalu banyak. Nah, ini ikan asin belanak namanya nih. Nah, ini ya. Jadi salah satu ikan favorit. Bangka. Ikan asin favorit orang Bangka nih namanya ikan asin belanak. Jadi kalau kalian mau beli ikan asin atau terasi, asam Jawa, nah, bisa nih sama Akiu ini. Tuh, ada ebi. Ini asamnya. Asam Jawa. Tapi asam Jawa jualnya di Bangka. Bingung ya. Belacan yang bagus yang mana? Nah, ini belacan Bangka. Tuh, ya. Ini ada opak singkong. Wah, kalau yang di sini jualnya di bawah. Dipakai tampah seperti ini. Nah, ini alar keladi. Siapa yang belum pernah makan? Jadi pasarnya ini ada dua belah ya, dua bagian. Sahabatku, seperti inilah pasar kaget di Kampung Benteng. Jadi terakhir sebelum aku pergi ke Jakarta, aku tinggalnya di sini. Di tempat enci aku, tempat cece aku. Sekarang kita mau pergi ke tempat lain untuk lihat-lihat. Ayo, ikutin aku. Sekarang kita mau putar balik, kita mau ke Pantai Batu Belubang. Namanya Pantai Batu Belubang. Di sini pantainya tuh banyak dinamakan batu. Batu Belubang, Batu Tunggal, Batu Rambak. Nah, inilah Kampung Benteng dengan suasananya. Si guguk selalu berada di tengah jalan. Aduh, aku pusing lihat guguknya. Jadi kebiasaan banget ya orang pelihara guguk ini. Tuh banyak banget nih. Tuh, banyak banget guguk di tengah jalan. Kita akan masuk ke Pantai Batu Belubang. Nah, ini jalanannya dari zaman dahulu kala sampai sekarang nggak dibetulin. Tuh, sudah 40 tahun aku di sini masih kayak gini-gini aja jalanannya. Tuh, jadi kita goyang-goyang gitu ya, ayah gitu. Padahal ini tempat pelabuhan ikan ya, tapi tidak diurus jalanannya. Tuh, kita sudah memasuki area pantai. Nah, kita mau parkir di depan. Kita mau lihat apakah ada ikan. Kita mau lihat TPI Batu Belubang.
ada tugunya TPI Batu Belubang. Kita mau lihat perahu-perahunya. Jadi dulu waktu aku masih di Bangka, aku sering banget turun ke lumpur ini untuk rebutan beli ikan. Jadi kalau perahu itu dia datang tuh nggak bisa nyampe ke sini karena ini kan airnya surut. Dia nyampenya yang tempat masih ada air, lalu hasil tangkapan nelayan tuh didorong menggunakan tongkang. Nah, supaya nggak keduluan orang lain, biasanya kita turun nih, masuk ke lumpur ini. Ini dalam ya lumpurnya. Nah, jadi kaki kita tuh bakal yang kotor banget, hitam banget, kena lumpur. Harus berebutan dengan para tengkulak tukang jual ikan. Baru kita bisa dapatin ikan yang kita inginkan. Kita mau lihat ke atas sana yuk. Kita naik. Jadi ini adalah dermaga, tempat orang-orang untuk membeli ikan. Kalau dulu belum ada dermaga ini, sekarang sudah ada dermaganya. Jadi perahu bisa menepi di sini. Ini aku lagi jalan menuju ujung dermaga. Kita mau lihat apakah ada perahu ikan yang menepi? Apakah ada hasil tangkapan nelayan? Sepertinya sih kayaknya lagi nggak musim ikan deh ya. Kayak sepi gitu. Biasanya kalau pagi-pagi gini udah rame banget, banyak orang. Ini sepi, nggak ada, ya tidak terlihat ramenya orang-orang. Kita mau lihat ke sana yuk. Nggak dikasih kok ngamuk. Nggak boleh gitu. Kan udah dibilang nggak mau kasih. Ya, kalau nggak dikasih jangan ngomel. Siapa ngomel kok tuh? Ini ngomel. Dia mulut kau. Waduh, serem kali. Setan. Serem kali. Ngapa setelah aku? Aduh, nanti dimakan ikan hiu loh. Apalagi udah kena salah. Aduh. Kalau yang berat tidak waras. Aduh. Ya omnya. Ini ada orang mau minta duit sama aku. Terus aku nggak kasih, dia ngomel-ngomel. Aduh. Tiba-tiba dia ngamuk. Selamat pagi. Orang-orang ganteng. Jadi waktu saya masih tinggal di Bangka, dermaga ini belum ada nih. Kita harus harus lompat ke air untuk rebutan ikan. Kalau sekarang enak nih bisa turun lewat sini. Tuh. Inilah mamang-mamang kita pejuang rejeki. Jadi pantai Batu Belubang ini airnya nggak pernah bening karena pantainya ini berlumpur. Lumpurnya parah. Tuh. Nah, itu namanya bagan. Nah, inilah perahu-perahu nelayan, tempat nangkap ikan. Ini sepi banget. Jadi orang-orang lagi nunggu nelayannya balik. Belum pulang ikannya. Tuh ya. Inilah dermaga TPI Batu Belubang. Sahabatku, sekarang kita mau lanjut ke pantai Sian Ngincang atau disebut tapak dewa. Ada juga yang bilang tapak hantu. Kita mau jalan dulu. Nah, seperti ini penampakan pemukiman di pinggir pantai. Tapi sebenarnya sih nggak banyak perubahan. Sekian puluh tahun aku pergi dari Bangka, perubahannya nyaris nggak ada. Bukan nggak ada sih ya, perubahannya ada, tapi ya nggak yang signifikan. Jalanannya masih ada yang rusak gitu. Hanya ada perubahan tuh, ada dermaga itu. Jadi zaman dulu tuh Sian Ngincang tuh ada batu di tengah laut yang bisa mengeluarkan air tawar katanya. Tapi udah nggak tahu ya seiring dengan waktu apa udah hilang. Apakah itu hoax? Makanya dibilangnya Sian Ngincang itu apa?
Sumur dewa. Tapi misalkan kalau emang tapak dewanya itu emang ada yang kakinya itu Iya, jadi ada sumurnya, ada bekas telapaknya. roda kereta dewa, ada tapak itu kaki dewa, anak dewa dan cucu dewa katanya. Ya kan, benar ya? Nah, itu pantainya sahabatku. Nah, inilah perjalanan menuju pantai Sian Nginciang. Sebenarnya bagus gitu di pinggir-pinggir sini, cuma kan Iya. karena banyak pengunjung jadi sampah-sampahnya itu buang sembarangan. Bener. Banyak yang buang sampah di sini, tampak sampah-sampah plastik berantakan. Semoga sih ya tahun-tahun ke depan ini pantainya dirawat, jadi bisa menarik pengunjung untuk datang. Wow, ini cakep pantainya. Yuk kita turun. Aku suka banget dengan akar-akar pohon bakau yang muncul dari permukaan tanah. Kayak artistik aja gitu. Yuk kita lihat akar bakau. Tuh, kok dilihat begini nih, kayak yang cakep gitu. Tuh, bagus banget pemandangannya. Ini pohon bakaunya nih kayak dahannya nih turun lagi, terus ketemu dengan tanah, terus hidup lagi. Banyak sekali sampah plastik di sini. Sayang banget nih pantainya kotor. Jadi di Sian Nginciang ini sejarahnya tuh katanya zaman dulu tuh ada dewa yang datang ke sini. Jadi ada bekas roda keretanya, ada telapak kaki, dan ada sumur dewanya. Tapi aku belum pernah ketemu sumur dewanya seperti apa. Nah, ini ada pohon bakau yang baru tumbuh. Sepertinya ini yang baru ditanam. Semoga ya dia hidup subur. Jangan ditebang, jangan dirusak. Nah, ini kan bakal membuat pantai lebih indah lagi. Tapi sumpah ini pohonnya tuh penuh dengan plastik-plastik, sampah-sampah kayak gini. Tuh. Pohon-pohon bakaunya nih nyangkut-nyangkut dengan sampah plastik banyak banget. Gimana di dalam lautan ya? Jadi menurut aku pantai Sian Nginciang ini cukup memprihatinkan. Sampahnya banyak banget. Sepertinya nggak ada yang ngurus. Dan kesadaran manusia yang masih membuang sampah ke lautan ini membuat pemandangan pantai itu jadi menyedihkan kayak gini. Tuh lihat. Harusnya kan nggak ada begini ya kan. Ini plastik-plastik nyangkut terdampar di antara akar-akar pohon bakau kayak gini. Setiap pohon penuh dengan sampah kayak gini. Tuh. Menyedihkan sekali kan? Tuh. Tidak ada akar pohon bakau yang bebas dari sampah plastik. Tuh, sedih banget ya. Kita mau cari di mana telapak kaki dewa itu. Nah, konon katanya yang garis lurus ini adalah, oh ini adalah bekas keretanya dewa. Jadi ada tuh ya. Nah, terus ada telapak kaki ini. Ini telapak kaki yang kecil. Ada telapak kaki kudanya juga. Mana telapak kaki orang dewasanya? Mana ya? Kita cari dulu telapak kakinya. Apakah telapak kakinya juga udah hilang? Hanya ketemu satu. Biasanya banyak banget telapak kakinya di sini. Mungkin seiring waktu sudah terkikis ya oleh gelombang laut mungkin. Nggak ada lagi. Hanya satu. Ini telapak kaki. Kalau dulu banyak telapak kakinya. Sekarang udah nggak ada. Oh ini dia. Ini. Tuh ini katanya telapak kaki. Kalau
kaki kita muat injak di sini, tuh ya. Bisa muat tapi nggak pakai sepatu ya. Katanya umurnya panjang katanya. Inilah disebut Pantai Sian Ngincang atau Pantai Tapak Dewa. Tapi warga lokal khususnya orang Melayu di sini menyebutnya Pantai Tapak Hantu. Jadi kalau secara bahasa Hakka, Sian Ngin itu adalah dewa, bukan hantu. Kalau hantu itu kuy. Hantu itu juga sebenarnya nggak menapak kakinya gitu ya kan. Hantu itu kan kayak yang gitu, dia nggak menapak. Dan di sini sepi banget pantainya, nggak ada pengunjung, nggak ada siapa-siapa. Aku sendiri. Sudah mulai terjadi abrasi. Akar-akarnya sudah mulai bergantung. Sudah terkikis oleh air laut. Tuh. Ini ada yang bisa jelasin nggak kayak gini? Biasanya kalau lautan ini, kalau gelombangnya tinggi kan airnya semakin naik tuh. Nah ini dia mengikis akar-akar tuh kayak gini. Tuh, jadi lama-lama pohon ini akan tumbang dan mati. Ini buktinya. Tuh. Tumbang dia. Lama-lama habis. Tuh ya. Jadi ada nggak yang bisa jelasin? Jadi bibir pantai itu semakin jauh. Semakin ke atas. Padahal Pantai Sian Ngincang ini kalau dikembangkan sebagai objek wisata, ini spot fotonya tuh bagus-bagus dan banyak. Tuh ya, warga lokal di sini nggak usah jauh-jauh untuk cari pantai yang bagus. Tapi di sini minusnya adalah air lautnya yang jauh dari pantai. Dan di sini pantainya ini lautnya ini nggak berpasir, itu sih yang membuat orang malas ke sini. Kalau kita mau berenang, itu kaki kita tuh langsung nginjek lumpur. Dia lumpur dan tajam, makanya membuat orang-orang tuh malas untuk ke pantai yang tidak berpasir gitu ya. Ini lumpur nih, kalau diinjek ke dalam-dalam dia becek biasanya. Sini banyak ikan kecil-kecil. Biasanya banyak ikan cicak kalau kayak gini. Ikan cicak yang bisa berjalan di permukaan tanah. Tuh, banyak terlihat pergerakan air. Ini banyak pasirnya. Tuh, banyak ikan kecil-kecil. Banyak bunyi kepiting juga. Wih. Banyak. Ayo, wow. Tuh, sahabatku lihat. Jadi yang aku injak ini bukannya pasir ternyata. Padahal tampaknya itu kan kayak pasir kan. Nah, pas diinjak dia lembek. Jadi aku agak mengerti kenapa ini tidak banyak didatengin orang. Dikarenakan pertama pantainya kotor, tidak terawat. Kedua, kalau buat berenang dia lumpur gitu, nggak enak diinjak kaki. Itu ya, jadi membuat orang tuh mungkin agak males datang ke sini. Karena biasanya kalau kita ke pantai kan kita maunya berenang, bermain air gitu. Nah kalau pas kita injak ternyata lumpur, nah itu juga berbahaya. Takutnya nanti jadi lumpur hidup gitu, kita malah nggak bisa keluar dari lumpurnya. Tuh ya, inilah Pantai Tapak Dewa atau Pantai Sian Ngincang. Pemandangannya bagus banget, cakep banget, bebatuannya banyak banget, indah-indah. Plus poinnya ya pemandangannya, minus poinnya banyak sampah dan pantainya berlumpur. Jadi buat kalian yang mau datang ke Pantai Sian Ngincang untuk berfoto, ini cukup bagus. Tapi sayang pantainya kurang terawat.
Eits, kita mau bikin, ya, jatuh yang ada, ntar, ya. Pantatnya kok nggak mau nempel. Hoi, wow, masa kecil kurang bahagia. Oke, sahabatku, sampai di sini dulu kita bercerita tentang Kampung Mesu atau Kampung Benteng dengan pasar kagetnya, dan juga Pantai Tapak Dewa atau Pantai Sian Ngincang atau Pantai Tapak Hantu. Mana yang benar aku nggak tahu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Tapak Dewanya pun sudah tinggal 2. Apakah karena sudah tua bumi ini, maka Tapak Dewanya pun sudah menghilang? Yang pasti mari kita jaga alam, jangan buang sampah sembarangan, sahabatku. Ini pantainya bagus banget sebenarnya, tapi sayang banget sampah plastik ada di mana-mana. Sampai di sini dulu celotehan aku tentang pantai ini. Jangan lupa subscribe, kasih like, share buat kalian yang baru join di channelnya aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Nah, kan tinggi gini. Indahnya hidup ini, sahabatku. By the way, ini dahan pohonnya kasihan ya, dia tersiksa dong menahan beban aku. Yeay. Hoi. Pusing kepala aku melihat ke atas. Wah, lahir. Mau muntah nih. Oh my god.